Banyak dari kita yang mengenal sosok Steve Jobs sebagai tokoh kunci di balik suksesnya perusahaan Apple. Anggapan ini tentu nggak salah, karena memang sosok Steve Jobs sangat berpengaruh pada perkembangan perusahaan Apple. Tetapi, tahukah teman-teman, dalam merintis Apple, Steve Jobs tidak sendirian. Dia didampingi oleh sahabat dekatnya, seorang ahli komputer yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, bernama Steve Wozniak. Siapa sih sebenarnya Steve Wozniak? Adalah seorang ahli komputer yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1950 di San Jose, California, di mana sang ayah adalah seorang engineer di sebuah perusahaan pembuat pesawat. Sejak kecil nih, keinginannya menjadi seorang engineer sudah mulai terlihat karena dia sangat gemar dengan pelajaran matematika dan barang-barang elektronik. Saat menginjak kelas 5 di sekolah dasar, dia sempat membaca sebuah buku tentang radio. Fantastisnya, dia berhasil menciptakan sebuah radio transmitter miliknya sendiri, berbekal apa yang dia pelajari tadi. Dan pada usia 11 tahun, dia mendapatkan Blue Ribbon, sebuah penghargaan dalam sebuah pameran sains dan teknologi, karena karyanya yang mendesain angka-angka biner untuk sebuah komputer. Di akhir tahun 1960-an, dia melanjutkan studi di Universitas Colorado. Dilansir dari website peoplepill.com, dia dikeluarkan dari kampus itu karena meretas sistem komputer universitas. Nah, selanjutnya dia kemudian mendaftar ulang di perguruan tinggi De Anza sebelum akhirnya ditransfer ke Universitas Berkeley. Bagaimana Steve Wozniak turut andil memulai Apple? Singkat cerita, pada tahun 1970, Steve Wozniak bertemu dengan teman masa SMA-nya, yaitu Steve Jobs. Mereka berkolaborasi untuk membuat sebuah produk, yaitu sebuah kotak telepon yang dapat digunakan berkomunikasi jarak jauh secara gratis. Alat ini diberi nama Little Blue Box. Alat tersebut kemudian dijual kepada mahasiswa-mahasiswa lain dengan harga yang cukup lumayan, yaitu $150. Selanjutnya, sebelum lulus kuliah, Steve Wozniak diterima bekerja di perusahaan HP sebagai full-time engineer. Sedangkan Steve Jobs bekerja untuk sebuah perusahaan komputer bernama Atari. Pada suatu hari, Steve Jobs diminta untuk membuat games oleh perusahaan tempat dia bekerja. Steve Jobs kemudian meminta sahabatnya itu, yaitu Steve Wozniak, yang memang sangat ahli di bidang hardware dan software komputer. Berkat keahlian Wozniak yang luar biasa, dia berhasil menciptakan sebuah games dalam waktu hanya 4 hari. Padahal nih, biasanya para software engineer di masa itu menyelesaikan sebuah program komputer dalam hitungan bulan. Singkat cerita, Wozniak berencana ikut serta dalam Homebrew Computer Club, semacam pameran yang memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memamerkan gagasan dan karya ilmiahnya. Selepas jam kerja, di setiap malam hari, dia merancang desain sebuah komputer pribadi. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan sebuah produk yang bermanfaat, bernilai tinggi, mudah digunakan, dan dengan harga yang terjangkau. Produk inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal Apple I atau produk pertama dari Apple Computer. Pada suatu ketika, Steve Jobs berkesempatan melihat karya sahabatnya itu. Dia mengatakan bahwa karya ini adalah sebuah teknologi masa depan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pastinya sangat layak untuk dijual ke pasaran. Steve Jobs kemudian mengajak Wozniak untuk membuat sebuah perusahaan komputer. Wozniak awalnya ragu. Terlebih, dia masih berstatus sebagai karyawan di perusahaan HP. Dia juga tidak pernah membayangkan akan mengkomersialkan karyanya, apalagi menjadi seorang pengusaha. Karena baginya, menjadi seorang engineer adalah jalan hidup yang sudah ia pilih. Singkatnya nih, Steve Jobs melobi dan berhasil meyakinkan sahabatnya itu untuk mau membangun sebuah perusahaan. Akhirnya mereka berdua memulai Apple Computer di tahun 1976. Steve Wozniak saat itu berperan sebagai engineer dan Steve Jobs lebih berperan dalam pemasaran produk. Pada tahun-tahun awal berdirinya Apple, Wozniak tercatat sebagai pencipta Apple I dan Apple II, serta dia adalah otak dari desain awal Macintosh yang booming di tahun 1984. Pada tahun 1981, Steve Wozniak mengalami sebuah kecelakaan pesawat. Beruntung nih, dia selamat dari peristiwa itu. Selepas tragedi kecelakaan itu, Wozniak melihat Apple sudah menjadi sebuah entitas bisnis. Dia kemudian merasa perlu mengembalikan jati dirinya sebagai seorang engineer. Dia kembali ke Universitas California di Berkeley untuk mendapatkan gelar sarjananya yang sempat tertunda karena kesibukannya di Apple. Kemudian pada tahun 1985, dia resmi keluar dan meninggalkan Apple Computer.
Walaupun Wozniak bukan pencetus terciptanya komputer, dia tetap pantas dilabeli sebagai bapak komputer pribadi yang membawa komputer ke ukuran yang lebih kecil sehingga dapat dioperasikan di ruangan-ruangan kecil, baik rumah, perkantoran, ataupun tempat-tempat lainnya. Selain itu, dia juga inisiator yang membawa sebuah warna ke dalam sistem perangkat lunak sebuah komputer. Nah, dari cerita Steve Wozniak ini, setidaknya ada 5 hal nih yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, profesionalitas. Profesional didefinisikan sebagai seorang yang benar-benar ahli di bidang tertentu. Nah, Wozniak begitu ahli di bidang komputer. Dia mencintai hobinya dan mempelajari komputer dari berbagai referensi. Profesionalitasnya terbukti karena berhasil membuat karya-karya besar. Sebelum membuat komputer untuk Apple, dia bekerja di HP dan berhasil mendesain sebuah scientific kalkulator. Bahkan karena karyanya itu, saat dia berencana keluar dari HP untuk mendirikan Apple, permohonan pengunduran dirinya ditolak sebanyak 5 kali oleh para direksi. Kemudian yang kedua adalah confident atau percaya diri. Wozniak dalam sebuah wawancara mengatakan, membangun Apple Computer itu adalah seperti Anda menari di atas bintang. Kami tidak tahu apakah ini berhasil atau gagal, tetapi kami yakin bekerja keras dan terus bekerja lebih keras adalah kunci, dan yang paling penting, kami percaya diri bahwa kami akan sukses di masa mendatang. Padahal faktanya, kami tidak memiliki modal di rekening pribadi kami. Istilahnya, lebih baik memulai dulu, lalu percaya diri bahwa produkmu adalah produk yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, self-motivated. Wozniak memiliki motivasi yang kuat. Sejak kecil, dia sudah mengatakan ke orang tuanya bahwa dia akan membuat satu kesatuan komputer. Dalam berbagai wawancara, dia mengatakan bahwa dia tidak berorientasi pada profit. Dia bekerja dari hati dan lebih berorientasi pada kepuasan pribadi karena menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian pelajaran yang keempat, bekerja dalam satu tim. Wozniak mampu menjalin kerjasama yang baik dengan Steve Jobs. Wozniak sadar bahwa engineer saja tidak cukup, melainkan dia perlu berkolaborasi dengan Steve Jobs yang kala itu lebih banyak berperan dalam hal pemasaran dan menjalin kerjasama dengan para investor. Selanjutnya, inovatif. Ketika ditanya mengapa Apple saat itu bisa mengalahkan Atari dan IBM yang merupakan raksasa perusahaan teknologi kala itu, Wozniak menjawab, sebuah inovasi. Bahwa saat itu Apple selangkah lebih maju dibanding kompetitornya, terutama saat merilis Apple II. Para kompetitornya tidak bisa menghasilkan warna di produk mereka. Produk mereka juga tidak bisa disambungkan dengan perangkat-perangkat lain, seperti floppy disk atau memori-memori tambahan. Oke semuanya, demikian dulu video kali ini. Matur tampiasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.